Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati sarapan saat pagi hari ini. Kita mau sama-sama baca di dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 2. Efesus 1 ayat 1 dan 2. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah awal atau bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Ini adalah kalimat pembuka dari surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang ada di dalam penjara di Roma, ya saudara. Dan surat ini ditujukan untuk menguatkan jemaat agar mereka tidak terpengaruh praktek penyembahan kepada dewa Artemis. Saudara, meskipun Rasul Paulus saat itu ada di dalam penjara, tapi dia masih mengingat kondisi jemaat yang ada di Efesus. Dalam ayat yang kedua dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dikatakan mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepada kalian. Saudara, dalam keadaan Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia boleh dibilang menderita, ya saudara. Meskipun dia itu di penjara, sebenarnya bukan karena dia melakukan kesalahan yang membuat dia harus menerima hukuman itu, tapi Rasul Paulus di penjara karena dia memberitakan Injil, karena dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Secara manusia, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu, bisa saja kita merasa kecewa, bahkan mungkin kita akan merasa, aduh, aku sudah melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kenapa aku harus menanggung penderitaan seperti ini? Mungkin kita akan berpikir seperti itu, ya saudara. Dan Rasul Paulus bisa saja dia juga berpikir seperti itu. Tapi dalam keadaan menderita, saudara, dalam keadaan dia ditekan, Rasul Paulus tidak dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia masih memikirkan orang lain dan dia tetap mendoakan orang lain, ya saudara. Di situ dikatakan mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat. Jadi dia masih menyelipkan doa, menyisipkan satu doa bagi jemaat yang ada di kota Efesus. Rasul Paulus memberi teladan kepada kita. Saat kita dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, biar hidup kita tetap bisa memberkati orang lain, ya saudara. Ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai di situ, saudara. Saudara, ini cerita tentang Yesus disalib. Hari-hari ini kita juga memperingati
hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus 2000 tahun yang lalu dia merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Nah, sama seperti Rasul Paulus saudara, Yesus harus disalibkan bukan karena dia melakukan kesalahan yang harus dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tapi justru karena Yesus memberitakan Injil, karena Yesus memberitakan kabar keselamatan, Yesus harus disalibkan. Tapi ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia tidak mengeluh saudara. Mungkin kalau kita seringkali bisa saja kita ini mutung saudara ya, kalau orang Jawa bilang tuh mutung. Ngapain saya pelayanan, ngapain saya sibuk urus ini urus itu untuk tugas-tugas pelayanan, tapi akhirnya saya harus menanggung penderitaan. Nah saudara, kalau Rasul Paulus dan Yesus mungkin saja bisa seperti itu saudara, tapi mereka tidak begitu saudara ya. Tapi justru dalam keadaan menderita mereka masih menyisipkan doa. Yesus di atas kayu salib masih menyempatkan berdoa saudara, mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah saudara, bisakah kita ketika kita dalam keadaan yang tidak enak, apa yang hari-hari ini sedang kita rasakan? Apakah hari-hari ini kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, atau bahkan kita mungkin menanggung penderitaan yang seharusnya itu bukan ditujukan kepada kita saudara ya. Tapi kita mungkin dituduh, mungkin dicurigai, padahal kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Tapi apakah pada saat kondisi seperti itu kita masih bisa memberkati orang lain? Apakah kita masih bisa mendoakan mereka yang menyerang kita mungkin, menindas kita mungkin ya saudara. Nah saudara, Yesus dan Rasul Paulus mereka dalam keadaan teraniaya. Bukan karena perbuatan mereka, bukan karena kesalahan-kesalahan yang mereka buat, tapi mereka harus menanggung itu. Dan ketika mereka menanggung itu saudara, mereka tidak mengasihani diri sendiri, mereka tidak memikirkan diri sendiri, tapi mereka masih menyempatkan bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Nah saudara, Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Bukan hanya mengalahkan kematian, tapi Yesus juga mengalahkan diri sendiri, mengalahkan kedagingannya saudara. Mari saudara, biar kuasa kebangkitan Yesus itu juga memberikan kita kemenangan, menang atas diri sendiri. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menang. Ketika kita menghadapi persoalan, disitulah nilai-nilai kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan muncul saudara ya. Ketika kita harus menghadapi hal-hal yang tidak enak, keputusan apa yang akan kita ambil? Mari kita mau jadi sama seperti Rasul Paulus dan Yesus ketika harus menderita, tapi masih tetap bisa menyelipkan doa, memberkati orang-orang yang sudah menganiaya mereka, bahkan mengingat orang-orang di dalam doa mereka. Sekian renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.